يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, kembali kita bertemu pada silsilah pembelajaran dasar ilmu waris. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Ada berapa jumlahnya? Ya, betul sekali, jumlahnya ada 3 yang disepakati oleh para ulama. Apakah seorang anak angkat bisa mendapatkan waris? Mengapa? Ya, betul. Karena dia tidak memiliki sebabnya. Adapun sebab yang dijadikan sebab waris adalah kekerabatan, seperti anak kandung, ayah kandung. Adapun anak angkat, dia tidak mendapatkan warisan. Mungkin bisa mendapatkan wasiat, tapi warisan yang itu merupakan pemberian yang Allah tetapkan, maka tidak. Pembantu tidak juga. Pembantu tidak mendapatkan warisan. Baik, berarti sudah difahami 3 sebab-sebab warisan. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai syarat-syarat waris. Apa syarat seorang itu mendapatkan warisan dan dibagi warisannya? Seperti itu. Syarat-syarat waris ada 3. Yang pertama, dikonfirmasinya kematian pewaris. Yang kedua, dipastikannya ahli waris hidup. Jelas. Karena pembagian waris itu hakikatnya membagi harta orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Oleh karenanya syaratnya adalah dikonfirmasinya kematian pewaris dan dipastikannya ahli waris hidup. Ini 2 syarat yang mutlak. Dikonfirmasinya kematian pewaris atau dihukumi sudah wafat. Apa maksudnya dihukumi sudah wafat? Misal seorang belum dipastikan kematiannya, tapi dihukumi sudah wafat, jasadnya tidak ditemukan. Misalkan seorang mengalami kecelakaan pesawat atau kecelakaan di kapal. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Jasadnya tidak ditemukan, tapi kecelakaannya sudah berlangsung berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Maka dengan demikian, qadhi atau hakim akan memberikan keputusan bahwa fulan bin fulan atau orang-orang yang mengalami kecelakaan dihukumi sudah wafat. Dengan demikian hartanya boleh diwariskan. Yang kedua, dipastikannya ahli waris hidup atau dihukumi hidup, seperti yang masih dalam kandungan. Nah, ini juga dihukumi hidup, ya. Ada pembahasan tersendiri mengenai mirathul hamal atau bagaimana cara bayi yang masih di kandungan itu mewarisi. Insya Allah jika Allah berikan kita kesempatan, kita akan membahasnya di kemudian hari. Syarat yang ketiga, diketahui jatah dan pembagian waris sesuai sebab-sebabnya dan seterusnya. Jadi ketika seorang wafat, kita harus tahu ahli warisnya siapa saja, dengan sebab apa. Misal seorang suami meninggal, maka dia meninggalkan istri. Nah, berarti istri ini sebab dia mendapatkan waris adalah nikah, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Contoh, seorang meninggalkan anak, dan anak ini termasuk kekerabatan. Dan seterusnya. Seorang tidak meninggalkan siapapun kecuali mantan majikannya. Oh, berarti sebabnya adalah wala. Ini maksud dari sesuai sebab-sebabnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita mau kumpulkan dengan ketiga sebab waris yang sudah kita bahas, maka akan terkumpul jumlah ahli waris yang disepakati para ulama adalah 25. Nanti kita akan bahas lebih rincinya. 15 dari kalangan laki-laki, 10 dari kalangan perempuan. Apakah 25 ini mewarisi? Jawabannya tidak. Jika mereka semua ada dalam satu kasus, tidak semuanya mewarisi. Pasti ada yang tertutupi dan menutupi. Ada juga yang tertutupnya itu total, ada juga yang bagiannya itu terkurangi. Dan itu semua yang dimasukkan dengan yang kami maksud dengan kata dan seterusnya. Artinya sudah kita tahu sebabnya, kemudian dia ada yang menutupi atau tidak.
Jika tertutup total atau tertutup sebagian. Baru kita bagi sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.